Pastikan kalau anaknya beneran kejang demam setelah terjadi kejang dan anaknya lemas, tertidur, setelah bangun, anaknya sudah seperti sedia kala lagi. Tapi kalau misalnya setelah kejang demamnya berlangsung, anaknya tidur, tapi kok sulit dibangunkan, atau anaknya jadi muntah-muntah, jadi tidak seperti biasanya yang tadinya bicaranya lancar jadi tidak bisa bicara, atau yang tadinya tangan dan kakinya bergerak seperti biasa ini jadi kelumpuhan otot jadi tidak bisa digerakkan, itu harus diperiksakan ke dokter. Kalau ngomongin kejang, biasanya kita taunya kan yang sering nih, mungkin di orang dewasa juga ya dok ya, seringnya taunya epilepsi. Apakah itu sama dengan kejang yang dialami si anak-anak dari umur 6 bulan sampai 5 tahun ini dok? Halo Mom and Dads, kembali lagi di podcast RSIA Bina Medica. Hari ini spesial bersama saya Noviana, dan hari ini kita akan membahas tentang kejang demam yang biasa ada pada anak. Sebenarnya nggak biasa sih ya, beberapa case aja. Tapi kadang bikin panik nggak sih moms? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bersama dengan dokter anak kita, Dr. Prima Evita Juwitasari, spesialis anak, dokter spesialis anak di RSIA Bina Medica. Hai dok, apa kabar hari ini? Halo Mbak Novi. Halo dok, kita ketemu lagi ya dok ya. Iya, terima kasih udah diundang sama Bina Medica buat isi podcast. Iya, kami juga terima kasih karena dokter berkenan nih di kesibukannya, dan di sela-sela moms and dads sekalian lagi nunggu jadwalnya dokter Prima mau podcast di sini. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kejang demam nih dok. Biasanya sih kalau kejang demam yang saya ketahui nih ya dok, dari beberapa keponakan atau anak-anak kecil yang lain tuh suka karena demam tinggi. Sebenarnya tuh apa sih yang dimaksud dari kejang demam atau step ya dok? Biasanya kita taunya awamnya itu. Iya betul. Ini terima kasih, pertanyaannya bagus. Ini juga sering ditanyakan di ruang praktek. Kejang demam itu apa sih? Yaitu kita ceritain definisinya dulu, yaitu bangkitan kejang yang terjadi di anak usia 6 bulan sampai usia 5 tahun dikala ada kenaikan suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius dengan semua pengukuran, mau pakai termometer ketiak, termometer yang di telinga, termometer yang tembak, dan dia tidak disebabkan oleh proses yang di luar otak gitu. Jadi sebenarnya penyebabnya cuma karena panas tinggi aja, demam aja. Nah, tapi kalau ngomongin kejang, biasanya kita taunya kan yang sering nih, mungkin di orang dewasa juga ya dok ya, seringnya taunya epilepsi. Apakah itu sama dengan kejang yang dialami si anak-anak dari umur 6 bulan sampai 5 tahun ini dok? Atau itu case yang berbeda kah? Kalau di usia kejang demam tuh batasannya emang usia 6 bulan sampai usia 5 tahun. Dan di bawah usia 6 bulan itu kemungkinannya bukan kejang demam yang karena murni kejang demam. Bisa jadi ada penyakit lain yang mendasari, misalnya infeksi, atau ada proses yang lain tidak masuk dalam kategori kejang demam. Sama kalau di atas usia 5 tahun itu juga bukan kategori kejang demam. Kemungkinan besar sudah ada proses yang lain. Jadi kita harus berpikir diagnosis yang lain. Sebab gitu. yang lain. Nah, kalau epilepsi adalah bangkitan kejang yang tanpa didahului proses demam, berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi anaknya tidak ada demam sama sekali untuk kategori epilepsi. Oh gitu. Ini memang untuk moms yang baru nih, terutama anak pertama, suka agak panik, agak takut, worry ya dok ya. Nah, untuk membedakannya tuh gimana sih dok? Takutnya kan ini kejangnya karena demam, atau jangan-jangan gimana, atau selanjutnya nih akan ada apa akibatnya dari demam ini dan kejang ini gitu dok? Terutama buat kita yang masih baru jadi ibu gitu ya dok ya. Iya betul. Itu dia pertama adalah pastikan anaknya demam atau tidak. Jadi ukur dulu suhunya, pakai termometer. Paling mudah adalah termometer yang digital yang ditaruh di ketiak. Kemudian kita lihat ada gerakan atau tidak. Kadang-kadang menggigil itu suka disalahartikan seperti kejang. Pada kondisi kejang tuh anaknya biasanya seluruh tubuh, gerakan matanya melirik ke atas, atau anaknya kaku, atau anaknya kelojotan. Tapi seringkali tidak ada suara kalau di kondisi kejang. Tapi balik lagi kita masih tetap observasi ya, sama pantau kondisi anaknya ketika ada gerakan-gerakan yang dicurigai kejang. Itu dia, kalau bisa tetap dampingi anak ketika
ketika ada gerakan seperti kejang itu juga didokumentasikan, paling bagus sih di video. Jadi video pakai handphone dan di video kan ada durasinya ya, durasi berlangsungnya tuh berapa detik, berapa menit. Gerakan di wajah atau di mata, gerakan tangan dari kaki itu juga perlu dievaluasi. Pada kejang demam biasanya kejangnya kejang umum, jadi mata melirik ke atas, seringkali dua bola mata melirik ke atas semua. Kemudian tangan dan kaki kelojotan dan biasanya tidak bersuara. Biasanya anaknya juga sambil buang air kecil, jadi seperti mengompol. Waduh, agak serem ya dok. Ini kalau untuk mams yang baru ataupun yang udah ada kedua ketiga, kalau kondisinya kayak gitu emang serem sekali ya dok ya. Pasti kayak traumatis, panik ya. Betul. Bikin takut kejadian lagi dan dia seringnya di atas suhu 38. Oke. Gitu. Nah untuk durasi kejangnya itu ada range-nya nggak ya dok? Kira-kira dari berapa menit sampai berapa menit itu udah termasuk dalam kejang atau tertentu ada waktunya tersendiri gitu dok? Yang mesti kita waspadai kalau kejang demam dia berlangsung kurang dari 5 menit. Kalau dia berlangsung lebih dari 15 menit, nah ini yang masuk kategori bahaya, harus cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi kadang-kadang namanya durasi kejang dan anaknya kelojotan dan itu anak kita sendiri kan jadi pasti ada takut dan panik ya. Makanya itu tadi pentingnya untuk tetap mendampingi anak sama mendokumentasikan gitu. Kadang beberapa detik tuh berasa ini udah berapa menit ya gitu. Jadi karena traumatis dan panik pastinya. Pasti Jadi panik sih nomor dok. satu adalah tetap dampingi anak, jangan panik, ukur suhunya juga. Sama yang mesti diwaspadai kalau awitan dari demam ke arah kejang itu singkat, itu bisa kemungkinan berulang lagi. Misalnya nih, kita periksa dikit, 37,5 nih, ya udah deh kita ambilin paracetamol dulu mau diminum obat. Tahu-tahu anaknya udah ada gerakan-gerakan seperti kejang, nggak bersuara. Pas dicek itu udah 39 dan anaknya udah nggak sadar, anaknya seperti tidur, jadi cuma berlangsung beberapa detik. Nah itu kemungkinan besar dari kejadian demam ke kejadian kejang yang singkat itu kemungkinan bisa berulang. Oh, jadi memang naiknya juga drastis ya dok ya. Ngomong-ngomong tadi untuk kejang yang berlangsung selama lebih dari 15 menit itu berbahaya ya dok ya, masuk ke kategori yang perlu diwaspadai. Nah, tanda-tandanya selain dari waktu ini deh, kalau step sama kejang ini, tanda-tanda lainnya apa sih dok untuk bisa dikategorikan atau indikasi ke penyakit serius? Gitu. Yang menandai khasnya dia kejang demam adalah setelah kejadian demam, kejang ketika anaknya demam dan setelah itu anaknya tertidur, kemudian anaknya bangun udah seperti biasa lagi, seperti semula, anaknya kayak nggak terjadi apa-apa, jadi anaknya langsung sadar, tidak ada istilahnya defisit neurologis. Tapi kalau setelah kejadian kejang anaknya tidur terus, sulit dibangunkan, demamnya tinggi-tinggi terus, nggak bisa bicara, nggak seaktif biasanya, itu yang harus diperiksakan. Kemungkinan ada penyakit yang lain yang mendasari kejadiannya kejang tadi. Takutnya meningitis atau ensefalitis kan, radang otak gitu. Oh, ternyata penyakit-penyakit itu bisa dimulai cuma dari karena demam ya dok ya. Demam. Sesimpel itu tapi efeknya luar biasa. Nah, mams di sini perlu sekali kita untuk waspada, tetap waspada ya. Dok ya, tapi jangan panik, itu tadi yang utama. Jangan panik, tetap didokumentasikan, terus kemudian sambil dikonsultasikan pada dokter, gitu ya, dok ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bahaya dan kejang demam dan lain sebagainya nih, bagi kita para ibu-ibu dan masyarakat awam nih dok, dan kita tinggal di Indonesia ya dok ya, jadi pasti banyak mitos yang suka aneh-aneh nih dok. Oh iya betul. Nah, biasanya sering banget didengar itu kalau lagi step anaknya dikasih kopi atau gigit sendok atau diguyur air katanya biar demamnya reda itu. Itu gimana tuh dok? Nah, kan itu pasti masih ada ya mungkin neneknya kah atau si mbaknya yang dari ini di treatment seperti itu emang benar ya dok? Iya, ada yang dicubit-cubit, ada yang dipukul-pukul untuk membangunkan. Itu tadi udah tahun 2025 kita mesti update ilmu juga ya. Iya benar. Berkembang terus, ada update ilmu. Jadi mesti dibedakan mitos atau fakta. Nah yang tadi ditepuk-tepuk, dicubit-cubit itu masih kategorinya mitos. Jadi nggak benar kalau anak lagi kejang digendong-gendong, dibawa kemana-mana, manggil tetangga-tetangga, itu nggak usah, malah justru membahayakan si anak. Ketika ada gerakan yang kita curigai kejang tuh
baiknya adalah kita tidak memasukkan apapun ke dalam mulut karena akan menghalangi jalan nafas. Jadi diberi kopi itu masih kategorinya mitos, jadi tidak benar. Justru malah kalau kita memasukkan benda-benda ke dalam mulut itu malah meresikokan giginya patah atau malah tersendak, kan kadang bisa dikasih minum, itu juga bikin resikonya tersendak. Biasanya gerakan-gerakan seperti menggigit ketika kejang itu berlangsung di detik-detik awal, jadi habis itu anaknya udah lemes lagi. Justru malah nggak usah diusahakan masukin jari atau masukin sendok ke dalam mulut tuh nggak usah. Anaknya nanti bingung bangun-bangun, kenapa mulutnya ya kalau disodok-sodok, jangan. Jadi itu nggak direkomendasikan. Nah, kalau ada gerakan yang mencurigakan kejang atau enggak, selain ukur suhu, pastiin anaknya diposisikan di tempat yang aman. Jadi di tempat yang datar, entah di lantai atau di tempat tidur. Maksudnya jangan terguling, jangan dekat benda berbahaya, misalnya air panas atau setrika atau listrik. Jadi posisikan yang di tempat yang nyaman, datar, dan anaknya dilonggarkan nih baju-baju atau yang ketat di area leher, jadi supaya nafasnya lebih lega, dibuka bajunya, pastikan anaknya nafasnya lega. Kemudian kalau ada mulutnya ada muntahan baru dibersihkan. Kalau nggak ada muntahan atau ada sesuatu di mulut nggak usah diapa-apain. Jadi kalau ada ngemut makanan itu baru dibersihkan atau muntah. Tapi kalau enggak udah nggak usah diapa-apain. Dan pastiin anaknya didampingin ketika ada gerakan kejang itu. Terus anaknya diukur suhunya, pastiin didokumentasikan juga. Biar ada saksi hidup dan menemani anak ketika proses kejangnya berlangsung gitu. Oke, jadi moms tadi diingat ya, nggak perlu moms dikasih kopinya buat mamanya aja. Selain menjaga kewarasan mamanya. Betul, kadang suka panik-paniknya ada aja gebrakannya ya dok ya. Nah terus kemudian nih dari kondisi yang sepanik itu ya dok pasti ya, udah kita harus meninggalkan mitos-mitos ya, nggak boleh dikasih sendok buat digigit-gigitin. Nah ketika nanti kita kan pasti perlu pemberian obat untuk demam ya, untuk menurunkan demamnya, karena pada prinsipnya demam kan memang harus diturunkan dulu ya dok ya. Iya betul. Harus dinormalkan dulu lah suhunya. Itu kapan nih dok saat yang tepat untuk kita memberikan pereda demamnya itu tadi, penurun demamnya? Iya, obat yang bisa diberikan ketika demam kan namanya paracetamol. Dia bisa diberikan sesuai dosis anak, sesuai berat badannya, dan dia bisa dikasih 3-4 kali sehari. Kalau bisa yang minum aja kan. Biasanya sih ibu-ibu pada punya paracetamol standby ya di rumah. Jadi kalau anaknya demam di atas suhu 38 bisa diberikan paracetamol. Juga untuk merendahkan demamnya bisa dibantu makan minumnya ditambah yang mengandung cairan, minum air putih ditambah, mandi air hangat juga cukup membantu untuk menurunkan demam. Jadi kalau mitos yang kalau anaknya lagi demam jangan dimandikan, itu masih mitos ya. Jadi kalau anak demam malah harus dimandikan dan dibuat segar supaya nyaman. Karena kan namanya demam keringetan, badannya lepek, anaknya jadi nggak mau makan. Jadi baiknya kalau demam dikasih obat paracetamol, kemudian dibantu dimandikan. Dan gosok gigi juga ya, jadi biar segar, biar nyaman ya biar anaknya nyaman. Ya gitu. Betul. Jadi langkah pertamanya itu pasti diberi penurun demam dulu ya dok. Selanjutnya apa lagi nih dok? Untuk mungkin karena kan tadi case-nya kalau kejang itu kan karena demamnya tinggi. Setelah diberi penurun demam mungkin ada kan pasti case-case yang ternyata nggak turun-turun nih demamnya. Jadi takut kejang. Untuk mengantisipasi si kejang itu biar nggak sampai terjadi tuh dok, langkah yang perlu dilakukan dari bapak ibunya nih gimana nih dok? Kalau kejang yang pertama kali biasanya nggak dibawain obat apa-apa, tapi misalnya pernah riwayat kejadian kejang sebelumnya, pernah diperiksakan ke dokter, biasanya dokter pernah meresepkan obat demam yang lewat anus, namanya diazepam rektal. Nah itu bisa diberikan dari orang tua ke anak. Orang tua memasukkan obat yang bentuknya namanya diazepam, dimasukkan ke anus ketika anaknya sedang berlangsung kejang ya. Jadi tidak boleh memberikan diazepam ketika anaknya sudah selesai kejang, itu nggak usah. Pas lagi kejang demamnya berlangsung, itu obatnya diberikan lewat anus. Setelah dimasukkan ke anus, aplikatornya kemudian ditekan, kan dia bentuknya cairan, cairannya keluar, pantatnya mohon maaf dirapatkan sedikit supaya tidak tumpah. Biasanya setelah dimasukkan diazepam rektal itu langsung berhenti kejangnya, dan dia berlangsungnya beberapa detik aja. Orang tua yang memberikan di rumah hanya kesempatannya 1 kali memberikan diazepam yang rektal ini. Harusnya dikasih obat itu langsung
kejangnya berhenti dan anaknya tertidur, karena kan diazepam pelumpuh otot jadi anaknya mengantuk. Tapi kalau diberikan diazepam dan kejangnya masih berlangsung, itu harus dibawa ke rumah sakit. Oh gitu. Jadi memang pastinya harus standby paracetamol ya dok ya untuk peredanya demamnya tadi itu. Terus kemudian yang jangan dilakukan adalah mitos-mitosnya tadi ya. Ya betul. Jangan dilakukan mams untuk mitos tadi, ngasih kopi apa segala macam. Dan yang pasti dibuat anaknya nyaman. Iya betul. Gitu ya dok ya. Nah, apa juga yang perlu diperhatikan nih dok sebelum dibawa ke rumah sakit nih? Misalnya nih, anggaplah ada ibu-ibu baru nih, habis kejang masih ada panik-paniknya. Udahlah kita bawa ke rumah sakit lah, mungkin takutnya ntar diapain atau ada case lanjutan dari si kejangnya ini gitu. Itu yang apa harus diperhatikan dok untuk sebelum kita ke rumah sakit untuk memeriksakan anak kita tadi? Pastikan kalau anaknya beneran kejang demam, setelah terjadi kejang dan anaknya lemas, tertidur, setelah bangun anaknya sudah seperti sedia kala lagi. Tapi kalau misalnya setelah kejang demamnya berlangsung anaknya tidur tapi kok sulit dibangunkan, atau anaknya jadi muntah-muntah, jadi tidak seperti biasanya, yang tadinya bicaranya lancar jadi tidak bisa bicara, atau yang tadinya tangan dan kakinya bergerak seperti biasa ini jadi kelumpuhan otot jadi tidak bisa digerakkan, itu harus diperiksakan ke dokter. Harusnya kejang demam ini adalah tanda yang terjadi pada anak, ringan, tidak ada laporan kematian akibat kejang demam, harusnya nggak bikin meninggal. Dan dia setelah anaknya selesai kejang demam, anaknya seperti sedia kala, jadi nggak ada gangguan perkembangan atau tidak ada gangguan saraf yang lain. Tapi jika memang ragu-ragu, udah diperiksakan aja ke dokter. Iya benar banget. Menarik banget ya dok, hari ini kita obrolannya tentang kejang demam. Terlihat demam doang ya sebenarnya. Iya, betul. Karena anak kecil tuh sering ya demam, habis vaksin juga demam, entar perubahan cuaca juga demam. Terlihatnya ya udahlah pasti demam lah anak kecil itu. Ternyata efeknya juga bisa macam-macam. Iya betul. Dan seiring bertambahnya usia, angka kejadian kejang demam juga makin menurun. Karena sistem saraf anak makin sempurna, semakin matang. Jadi semakin ke arah 5 tahun atau di atas 5 tahun tuh sudah sangat sedikit kejadian kejang demam. Berarti emang harus dijagain di awal-awalnya itu ya dok ya. Dari baru lahir 6 bulan sampai nanti ke 5 tahun itu ya dok ya. Kalau kita bisa meminimalisir di itu, harusnya sih aman ya dok ya ke depannya. Oke. Nah, juga lengkapin imunisasi ya. Imunisasi yang penting untuk diperhatikan dan dilengkapi untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis, encephalitis. Itu bisa dicegah dengan imunisasi. Salah satunya adalah HIB. HIB ini Haemophilus influenza B, masuk di imunisasi DPT, difteri tetanus pertusis, dia bersama hepatitis B, Haemophilus influenza B, dan polio suntik. Itu juga ada juga kalau di puskesmas polio tetes, itu juga sudah bisa diberikan di program imunisasi dari Kementerian Kesehatan, itu sudah ada di rumah sakit swasta pastinya tersedia. Juga untuk imunisasi pneumokokus, PCV, itu juga sudah masuk program pemerintah. Di rumah sakit swasta juga pasti sudah ada, itu juga bisa mencegah kejadian meningitis. Juga yang imunisasi tambahan berikutnya adalah Japanese encephalitis. Dia imunisasi yang spesifik mencegah infeksi radang otak atau Japanese encephalitis. Itu bisa dilengkapi sebagai proteksi ya, mencegah kejadian infeksi sistem saraf pusat. Kan namanya kejang, nggak ada yang tahu kapan kejadian kejang. Betul. Juga banyak banget penyebabnya, bisa infeksi bakteri, infeksi virus. Jadi alangkah baiknya kita preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu. Itu tadi intinya ya Mams, ya, mencegah lebih daripada mengobati. Jadi dilengkapi vaksinnya untuk anak-anak, menyiapkan paracetamol di rumah. Betul. Dan bapak ibunya jangan panik nonton podcast ini biar lebih tahu. Iya betul. Informasi. Betul, informasinya pasti banyak banget ya dok ya. Selain itu kalau ragu-ragu, lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan aja. Ya, betul. Gitu. Jangan didokterin sendiri gitu ya Mam ya. Bikin panik sendiri nanti. Betul, kita carilah pertolongan kepada expert gitu. Betul. Oke dok, hari ini luar biasa sekali pembahasannya, sangat menarik. Nanti untuk vaksin ini menarik juga nih dok. Kita mungkin nanti akan bahas di sesi selanjutnya. Oh iya, bagus. Memang harus ya dok ya, anak-anak memang harus vaksin, jangan sampai nggak vaksin ya dok ya. Benar. Oke, dan untuk moms and dad, untuk yang anaknya ada riwayat kejang sebelumnya, jangan lupa tuh segera diperiksakan ke dokter kesayangan Anda semuanya gitu ya.
Dokter Prima, terima kasih sudah berbagi banyak ilmu pada sesi yang singkat ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya dok ya. Dan untuk Mom and Dads pendengar RSCA Bina Medica ini dok. Betul, semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Biar gak panik kalau sewaktu-waktu ada kejadian kejang demam. Semoga aja enggak. Iya, semoga aja enggak. Sehat-sehat semua. Mom and Dads kalau mau konsultasi lebih lanjut bisa langsung bertemu Dokter Prima di Poli Anak di RSCA Bina Medica. Gitu ya dok ya? Boleh ya dok kita ketemu-ketemu gitu? Boleh. Boleh kapan aja dok? Oke, terima kasih Mom and Dad yang sudah mendengarkan podcast RSCA Bina Medica. Sampai jumpa di topik selanjutnya.